Kelahiran Yesus sebagai Raja Israel mendatangkan guncangan besar bagi penguasa saat itu, yakni Herodes. Dia merasa terancam oleh kehadiran Yesus yang adalah Raja baru. Maka dia memerintahkan agar orang-orang membunuh semua bayi di Bethlehem yang usianya 2 tahun ke bawah. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam damai Natal untuk kita semua. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kanak-kanak suci. Maka Injil Matius bab 2 ayat 16-18 menjadi permenungan kita hari ini. Kita membaca Injil Matius bab 2 ayat 16 sampai ayat 18. Apa yang tertulis di sana? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setiap kehadiran sesuatu yang baik dan bahkan lebih baik, itu tidak selamanya disambut dengan baik. Ada sekelompok orang atau ada orang-orang tertentu yang akan merasa terguncang hatinya. Ada orang-orang tertentu yang merasa ada ancaman. Ada apa sebetulnya di balik itu? Tentu ada kekuasaan, ada otoritas yang membuat orang merasa terganggu. Ada sesuatu hal yang mungkin baik, bahkan lebih baik dari itu yang akan muncul. Sama halnya dengan kelahiran Yesus sebagai Raja Israel mendatangkan guncangan besar dan juga amarah bagi penguasa pada saat itu, yakni Herodes. Bahkan dia lebih marah lagi, merasa diperdaya oleh 3 raja ketika mereka diminta oleh Herodes untuk pergi melihat sang bayi itu lahir di kota Bethlehem, dan dia berharap 3 raja itu akan kembali dan memberikan kabar kepada dia. Tetapi 3 raja kembali melalui jalan lain, dan hal itulah yang menimbulkan kemarahan daripada Herodes, sehingga kekejamannya itu menimbulkan bayi-bayi di Bethlehem harus menjadi korban. Karena harapannya adalah bahwa di antara bayi-bayi yang dibunuh itu termasuk bayi Yesus juga ikut terbunuh. Tetapi hebat dan besar dan mulianya Allah kita. Allah memelihara setiap rahmat, setiap anugerah yang Ia siapkan bagi dunia. Namun pada hari ini saya ingin mengajak kepada saudara dan sahabat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat datang di dalam hati kami. Selamat datang di dalam rumah kami. Mari tinggal bersama kami, makan minum bersama kami, beracara bersama kami. Dalam setiap suka duka kami, temanilah kami. Jangan pernah membiarkan kami seorang diri. Ketika kami jatuh untuk kesekian kalinya, maka untuk kesekian kali pula, angkatlah kami, bangunkan kami, yakinkan kami bahwa di depan ada cahaya yang akan menerangi jalan hidup kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau membawa banyak mujizat di dalam hati kami. Kami mohon padamu untuk datang ke sini, untuk partisipasi, untuk bergabung bersama kami di dalam kegembiraan kami, di dalam kesusahan kami, di dalam kemenangan kami. Dengan kehadiran-Mu yang mulia,
menjadi teman kami, menjadi sahabat kami, akan menyelimuti hidup kami, sehingga hidup kami ada di dalam kemuliaan, di dalam iman, dan dalam kehangatan akan kasih sayang. Dan semoga mata kecil-Mu memandang kami, menerangi kami, menguatkan jiwa kami, dan menjadikan kami orang yang siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami. Ya Tuhan Yesus, kami ingin meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu, supaya dengan tangan-Mu di dalam tangan kami dapat memberi makan kepada orang yang lapar dan memberi minum kepada mereka yang haus. Kami ingin meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu yang kuasa. Semoga dengan tangan-Mu di dalam tangan kami segera menulis kata-kata berhikmat, kata-kata inspirasi untuk membangkitkan semangat bagi semua orang yang kami jumpai, semua orang yang kami sapa setiap hari dalam hidup kami. Kami ingin meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu yang kuasa, agar kami dapat menghapus air mata setiap orang yang menderita, setiap orang yang menangis karena beban hidup yang begitu menghimpit pikiran dan hati mereka, yang membuat mereka semakin hari semakin terbebani dan semakin terpuruk. Kami ingin meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu yang kuasa. Kami ingin segera memeluk setiap orang, lebih-lebih setiap anak yang hidupnya sendirian, kesepian, jauh dari orang tua, jauh dari sanak keluarga, dan hidup di dalam penderitaan sebagai seorang anak yang tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa. Ya Tuhan Yesus, kami ingin meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu yang kuasa, agar melalui tangan-Mu di dalam tangan kami dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit, agar mereka dikuatkan, agar mereka terhibur, agar mereka disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka, agar mereka dapat kembali dan beraktivitas. Ya Tuhan Yesus, kami ingin meletakkan tangan kami dalam tangan-Mu yang kuasa, agar dengan tangan-Mu di dalam tangan kami dapat merangkul, menggandeng setiap orang yang membutuhkan pelayanan dan pertolongan kami, agar mereka boleh merasakan persahabatan dengan kami di dalam Engkau. Dan pada akhirnya kami ingin meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu yang kuasa, agar melalui tangan-Mu di dalam tangan kami dapat bersalaman dengan setiap orang yang memusuhi kami, setiap orang yang menjauhkan diri dari kami, menolak kami. Ingat hidup kami penuh damai dan sejahtera. Semoga hari pesta kanak-kanak Tuhan Yesus kami semua diberkati, kami semua memiliki hati yang lemah lembut, dilepaskan dari hati yang kejam seperti Herodes yang akan mendatangkan pembunuhan fisik maupun pembunuhan karakter bagi orang lain. Dan juga pada hari ini kita berdoa bagi semua anak-anak yang telah menjadi korban, di mana mereka telah mengalami pembunuhan, yakni pengguguran oleh ibu kandung mereka, dimanapun mereka berada dan mereka telah tiada. Semoga oleh belas kasih Tuhan Yesus mereka dikuduskan dan diberkati, sehingga mereka pun menjadi anak-anak dan sahabat-sahabat Yesus. Kita berdoa bagi semua ibu yang telah menggugurkan anak-anak mereka. Semoga Tuhan memberikan rahmat pengampunan dan belas kasih kepada mereka. Dan semoga ke depannya banyak anak memperoleh hak-hak mereka, hak hidup, hak memperoleh pendidikan, dan hak-hak yang lainnya tetap dilindungi dan dipelihara oleh semua orang tua di bumi ini, termasuk kita semua yang memberikan kepedulian kepada mereka. Semoga di dunia ini pada saat ini ada banyak anak yang menderita, hari ini mendapatkan rahmat khusus dari Tuhan berkat doa dari para anak-anak suci. Terima kasih, selamat merayakan pesta kanak-kanak suci. Tuhan memberkati.